NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. Wore you like perfume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Tentunya di pagi hari ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan sirkuit kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sahabat, apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Salam untuk GP Mania di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Mudah-mudahan selamanya diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Skip to the end. I wanna be what keeps you sleepless. Past 3 AM. Seperti inilah sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika. Semakin sering diguyur hujan, sebenarnya semakin bagus juga ya untuk kita, agar kita bisa mengetahui seberapa baik atau seberapa lancar drainase yang berada di sirkuit Mandalika, terutama drainase yang mengapit main track atau track lane di samping kiri dan samping kanan, sehingga ketika hujan tiba apalagi deras, kita bisa melihat di bagian titik mana yang belum sempurna, agar sirkuit Mandalika nantinya akan bebas dari genangan air. Sekalipun air menggenang, tetapi tidak akan lama dan langsung akan diserap oleh drainase hauraton yang mampu menyerap air dalam hitungan detik saja. Kemudian untuk drainase di samping kiri outer line dan juga di samping inner line, terutama drainase yang memotong lintasan seperti di awal tikungan, kemudian di tikungan yang keempat, kemudian juga ada di tikungan yang ke-11 ya, kemudian juga di tikungan yang ke-14 dan juga di tikungan yang ke-13. Jadi drainase tersebut adalah drainase yang memotong lintasan, sehingga langsung air yang berada di sirkuit atau di area tengah sirkuit langsung dibuang ke area laguna. Jadi semakin sering intensitas hujannya semakin besar, kita semakin banyak mengetahui sebelum acara dimulai, tentunya untuk gelaran balapan MotoGP, sehingga kita bisa memperbaiki daerah mana atau area mana yang masih tergenang oleh air hujan. Kemudian bisa sahabat saksikan di sini di tikungan yang pertama ya. Untuk tikungan yang pertama seperti biasa masih belum dilakukan juga untuk pengecatan run off-nya. Kemudian untuk rumputnya di bagian sisi kanan main track di sini sudah terlihat begitu hijau ya. Kemudian juga di sebelah kanan inner line, tentunya di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua, di sini nantinya akan segera dibangun tribun permanen untuk gelaran balapan MotoGP, tentunya di bulan Maret tahun 2022 mendatang. Kemudian di tikungan kedua, ketiga juga di sini run off-nya, kemudian untuk area long lap penalty juga masih belum dilakukan pengecatan lanjutan. Sementara bisa sahabat perhatikan di sebagian sirkuit, terutama di bagian area gravel sudah begitu sempurna sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian ini tikungan yang kelima sahabat, dan sepertinya di tikungan yang kelima di sini, terutama di bagian kiri, maksud saya di bagian kiri outer line, ini adalah jalan yang menghubungkan antara sirkuit dengan jalan bypass Mandalika, atau bisa dikatakan juga ini adalah merupakan ujung dari jalan bypass Mandalika ya. Kemudian di sebelah kiri tikungan kelima menuju tikungan yang keenam ini nantinya akan dibangun tribun ya, kemudian juga akan dibangun tempat parkir.
untuk para pengunjung baik parkir roda 2 maupun parkir roda 4. Kemudian bisa sahabat perhatikan ini tikungan yang ketujuh. Tikungan yang ketujuh cukup baik ya untuk trek yang utama, walaupun diguyur hujan, tapi bekasnya atau setelah diguyur hujan untuk main trek itu langsung kering ya, langsung kering, tidak ada genangan air, walaupun memang di bagian yang lain ada genangan air walaupun hanya sedikit. Tapi bisa dikatakan ini adalah merupakan sirkuit yang cukup bagus dan cukup baik, karena belum 100% selesai ya, belum 100% finishing, tapi untuk main track atau track yang utama sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi walaupun kemarin WSBK sempat ditunda ya, itu bukan karena memang banyak genangan air yang ada di main track, akan tetapi karena kemarin itu hujannya sangat deras sekali ya, bahkan bisa dikatakan sebagai hujan petir. Jadi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi akhirnya ditunda terlebih dahulu ya. Jadi bukan karena main tracknya tidak bisa digunakan sama sekali walaupun dalam keadaan hujan, bukan. Itu hanya saja demi keamanan. Kemudian bisa sahabat perhatikan di sini di tikungan yang ke-10 ya, untuk area gravelnya di sini bisa sahabat lihat cukup rapih sekali. Bahkan setelah diguyur hujan, baik itu gravel, run off, track line, outer line dan inner line itu semakin bersih sekali, semakin kelihatan bersih seolah-olah dicuci ya. Jadi ketika air hujan semakin deras, air hujan turun ya, semakin sering, bahkan track line atau outer line dan inner line itu semakin terlihat bersih. Kemudian informasi juga bagi sahabat semua untuk area di tengah sirkuit ya, yang kemarin sempat saya bahas, bahwa untuk para penduduk yang berada di area tengah atau di zona tengah sudah mulai mengemas barang-barangnya, bahkan sudah ada yang membongkar mandiri ya. Karena seperti kita ketahui 3 bulan lagi akan dipakai sirkuit ini, jadi otomatis harus secepatnya, harus segera dilakukan pembangunan terutama untuk bagian tengah. Sementara yang kita lihat di sini adalah bukit tikungan yang ke-10 dan juga tikungan yang ke-11. Untuk pengerjaan di sini masih tetap terfokus untuk pembuatan badan jalan maksud saya menuju ke puncak bukit. Dan puncak bukit di sini adalah merupakan view yang istimewa untuk sahabat semua nanti untuk nonton MotoGP di sini. Bahkan di sini sahabat hampir bisa melihat 360 derajat. Bisa melihat ke samping ke kiri, ke tikungan ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan sampai ke tikungan yang terakhir bisa terlihat. Bahkan kalau nantinya di tengah-tengah sirkuit tidak ada bangunan yang mewah yang menjulang tinggi, bahkan bisa melihat ke trek lurus ya. Namun sepertinya tidak akan terlihat karena di sana nanti akan ada grandstand atau akan tribun, ada tribun yang memanjang dari awal trek lurus hingga hampir ke tunnel yang pertama. Bisa sahabat perhatikan di sini untuk pembuatan badan jalan terus dilakukan, dan kita lihat ada bulldozer, kemudian juga ada eskavator yang sedang melakukan pembuatan badan jalan di sini dan terus dilakukan pengerjaan. Kemudian bisa sahabat perhatikan di sini untuk tikungan yang ke-12 juga ke tikungan yang ke-13 sudah cukup baik ya, walaupun sudah diguyur air hujan, yang intensitasnya cukup besar kemarin. Namun sirkuit ini betul-betul untuk main tracknya ya, terutama untuk track yang utama atau lintasan yang utama tidak tergenang air ya. Kemudian bisa sahabat perhatikan juga di bagian sisi kiri dan sisi kanan di sini ada drainase yang langsung terhubung dengan drainase di tikungan yang ke-13 dan langsung memotong lintasan, kemudian dialirkan atau dibuang ke Laguna. Bahkan kalau sahabat perhatikan atau kalau sahabat mengikuti dari awal dulu pembangunan sirkuit ini, di sini di tikungan yang ke-14 ini adalah merupakan drainase induk yang sangat besar yang memotong lintasan. Kemudian di sana ada
penanaman untuk box pulper ya, atau juga bisa disebut orang menyebutnya dengan gorong-gorong yang sangat besar dan cukup besar sekali, hingga langsung disambungkan ke tikungan yang ke-13. Nah di sini urus sebagai di sebelah kiri outer line, di sini kita lihat banyak genangan air ya. Ada yang mengatakan bahwa kok sirkuitnya becek ya, karena memang ini masih belum rampung, ini belum selesai ya. Bahkan nantinya di sebelah kanan yang kita lihat, sebelah kanan trek yang utama, trek lurus, nanti akan dibangun tribun dan grandstand. Jadi tidak mungkin ketika ada grandstand atau tribun bawahnya dibiarkan seperti ini ya, ada tanah seperti ini, tidak mungkin. Jadi nantinya akan dibangun, ketika dibangun grandstand dan tribun yang permanen, otomatis bawahnya tidak mungkin akan becek dan tidak akan dibiarkan tanah seperti itu. Jadi mohon dimaklum saja kalaupun mungkin sekarang masih banyak genangan air yang berada di area yang memang belum dilakukan pengerjaan. Jadi mohon dimaklumi, nanti juga tidak akan seperti ini ya ketika sirkuit ini sudah benar-benar 100% selesai. Baik sahabat, untuk gelaran balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang, bahwa untuk jadwal di Indonesia terutama di Pertamina Mandalika International Street Circuit akan dilakukan tanggal 20 Maret kalau tidak ada perubahan. Kemudian bisa sahabat perhatikan di sini untuk jalan yang menuju ke area tengah sirkuit ya, yang nantinya akan terhubung dengan tunnel yang kedua. Jadi ketika kita masuk ke tunnel yang pertama langsung masuk ke dalam, nah jalan itu nantinya akan tembus langsung ke tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Sehingga dari tikungan yang ke-7 tersebut nantinya akan dibuatkan badan jalan yang langsung akan menuju ke pantai. Jadi selain sahabat nanti bisa nonton balapan gelaran MotoGP di sirkuit ini, sahabat juga bisa menikmati keindahan pantai yang disuguhkan di sirkuit MotoGP Mandalika ya. Kemudian nanti untuk area tengah sahabat, untuk area tengah nanti akan dibangunkan taman, kemudian juga akan ditata lagi lebih indah ya. Dan pohon-pohon yang masih menjulang tinggi ya, yang masih ada di sini tidak mungkin akan dibiarkan begitu saja, nantinya akan ditata ya, akan diperbaiki dan juga akan diratakan. Dan untuk lebih spesifiknya nanti kita akan melihat pembangunan di area tengah itu seperti apa ya. Dan bisa sahabat perhatikan untuk rumah-rumah warga yang tadinya cukup banyak sekarang sudah mulai dibongkar dan hanya tinggal menyisakan beberapa atau sedikit lagi yang masih belum dilakukan pembongkaran. Bagi sahabat yang menunggu untuk tumbuhnya bunga bougainville yang berada di sirkuit Mandalika, terutama di bagian bukit-bukit di sebelah kiri tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua, kemudian juga di area samping tribun VVIP. Jadi rencananya nanti akan ada 40.000 bibit bougainville atau bunga kertas yang akan ditanam di sirkuit Mandalika ini, terutama di bagian area bebukitan. Namun hingga video ini dibuat baru ada 5.000 bibit yang sudah ditanam, bahkan sudah mulai berbunga. Dan kita perhatikan juga dari bulan-bulan kemarin ketika kita melihat sirkuit Mandalika ini ya, dari atas ketinggian seperti ini, untuk pinggirnya sudah mulai berbunga, namun sekarang sudah tidak berbunga lagi ya. Namun masih ada sedikit-sedikit yang berbunga. Kita ketahui bahwa untuk bunga bougainville berbunganya ketika musim panas ya. Ketika musim hujan tidak begitu banyak yang berbunga. Baik sahabat, seperti inilah suasana di sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Mudah-mudahan sahabat semua nantinya bisa melihat atau menonton gelaran balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini secara live atau langsung ya. Jadi bagi sahabat semua yang ingin berangkat ke sini, persiapan masih punya banyak waktu, kurang lebih 3 bulan lagi untuk persiapan datang ke sirkuit MotoGP Mandalika. Baik sahabat, demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan informasi bagi sahabat semua, terutama bagi yang membutuhkan informasinya.
Namun mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika, terutama cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Akhirnya saya Henry Ataski pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I know this gets so complicated. You lose your mind just to change it, and tomorrow you'll regret it. But until the morning, dance with me, baby, take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. There's something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. I wore you like perfume. We were like no other, two hearts on the edge, but we went from lovers to just being friends. Played me like a song stuck in your head, but you still get my blood rushing. Dance with me, baby, take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. I know you see me cross the room.